Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan terkait dengan materi model untuk reaktor biologis ya. Jadi di malam hari ini nanti kita membicarakan lanjutan reaktor yaitu reaktor well mix reaktor in series, kemudian nanti juga akan mix film reaktor yang sebelumnya sudah kita kenalkan, ada dua, yaitu breathing filter maupun yang RBC. Oke, kita akan mulai dengan well mix reaktor in series ya. Ini jadi rangkaian reaktor dari well mix tadi itu ya, well mix itu dapat memberikan konsentrasi yang lebih tinggi daripada sebuah reaktor well mix dengan volume total yang sama. Jadi misalkan ada satu reaktor yang memiliki katakanlah volumenya adalah 900 ya, meter kubik dibandingkan dengan reaktor yang volumenya sama tapi dia berupa reaktor kecil atau 300 meter kubik ya, kemudian 300 meter kubik dan 300 meter kubik yang disusun seri itu akan tapi memberikan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi sama-sama volumenya cuma dimensi atau besarnya reaktor itu berbeda ya. Jika di series itu akan memberikan konsentrasi yang lebih, akan memberikan konversi yang lebih tinggi. Ini konversi yang lebih tinggi daripada sebuah reaktor yang volumenya sama. Selain itu, model untuk reaktor well mix yang dirangkai secara seri itu mempunyai atau bermanfaat dalam mensimulasi performance desain tertentu reaktor activated sludge. Barangkali di sana bisa saudara lihat di diagram atau di gambar 56 ya, terkait dengan skematik diagram untuk well mix reaktor yang disusun secara seri ya. Jadi ada reaktor pertama gitu kan ya. Di sini reaktor pertama, kemudian ada reaktor yang kedua, ada reaktor yang ketiga gitu ya. Sama ini ada urutan gitu. Kemudian dari 2 ke 3 dan seterusnya. Katakanlah ini nanti sampai ke N ya. Jadi tidak terbatas hanya 3 reaktor. Di sini notasi makanya N kecil, kemudian di sini ada N besar ya. Jadi N kecil ini misalkan reaktornya ada 3, berarti reaktor yang ketiga dikurangi 1 ya, tapi reaktor yang kemudian ya, ini juga ada recycle-nya yang ditambahkan sama dengan well mix dengan recycle ya. Jadi di sini adalah press feed, kemudian ini adalah feed. Feed-nya ini merupakan gabungan
penjumlahan dari fresh feed ditambah dengan recycle. Kemudian nanti untuk yang keluar dari N-nya di sini itu merupakan effluent, ya. Ini adalah effluentnya. Sedangkan yang sini adalah yang influentnya atau aliran masuk. Ya. Nah, kesemuanya ini nanti karena ada R-nya, berarti di sini juga nanti akan ada tambahan R-nya dari recycle. Kalau yang masuk sini adalah di 0, kemudian yang di sini 0 R, maka yang ada di sini adalah di 0 sama dengan R juga. Ini adalah flow rate-nya. Kemudian diagram skematik ya, dari N well mix reaktor di seri ya, ditunjukkan di gambar 56 ya, biomasa terkonsentrasi dari separator di recycle ke reaktor pertama. Untuk N reaktor di urutan tersebut maka memperoleh pada substrat dan biomasa diberikan di persamaan 5 dan yang 557 ini ya, untuk persamaan substrat ya, S itu adalah substrat, kemudian yang X-nya ini adalah biomasa. Nah, ini tadi ya, jadi ini adalah recycle ya, ini adalah recycle, kemudian yang ini adalah fresh feed, kemudian ini adalah feed-nya, ini yang keluar dari reaktor yang pertama. Cuma di sini notasinya untuk reaktor pertama itu yang membedakan dengan yang lainnya, kalau volumenya sama ya, kalau volumenya ini sama reaktornya. Reaktor 1 di sini B1, yang N, Pn, N besar juga Pn, S1 ini substratnya, X1 ini adalah biomasa. Dan yang keluar ini adalah merupakan konsentrasi substrat maupun biomasa yang ada di dalam reaktor pertama. Kemudian nanti akan masuk ke reaktor N, keluar, kemudian akan masuk ke reaktor N, dan seterusnya. Dengan mendefinisikan waktu tinggal ya, pada basis laju aliran fresh feed, kontrebalan akan menjadi ditunjukkan di 559 dan 5560 ya, dengan mencantumkan waktu tinggal. Waktu tinggal di sini dinotasikan dengan KN, ya, di mana KN ini merupakan bagian ya, antara volume N dikurangi dengan I0. Kemudian pada kondisi steady state untuk material balannya itu bisa dituliskan di persamaan 61 ya, 561 dan 562. 561 ya, terkait dengan substrat, yes. Kemudian untuk yang 562 ini adalah untuk yang material balance kondisi steady state untuk biomasa. Kemudian konsentrasi yang masuk substrat dan biomasa reaktor yang pertama ya, diberikan persamaan material balance yaitu 545 dan 56. Di sini yang masuk ya, yang masuk tadi itu artinya yang feed-nya, yang feed-nya. Makanya di sana ada S0. S0 ini merupakan konsentrasi substrat yang ada di fresh feed. Ini juga untuk yang X0. Nah, ini ditambahkan dengan konsentrasi substrat maupun biomasa recycle-nya.
pada saat cycle-nya R-nya. Ini washout ya. Washout reaktor bisa terjadi jika tidak ada massa yang masuk di fresh feed, di sana habis nolnya itu sama dengan nol. Dan jika clarifier beroperasi dengan rasio konstanta dari konsentrasi biomasa output ke input, itu dinotasikan dengan kita sama dengan XL dibagi dengan XL. Untuk reaktor well mix berukuran sama N ya, besar yang seri, waktu tinggal kritis untuk washout reaktor ke N, jadi waktu tinggal kritis untuk reaktor ke N diberi notasi adalah delta NC, tinggal reaktor yang ke N pada kondisi kritisnya, waktu tinggal kritis reaktor yang ke N, waktu tinggal ke N itu sama dengan 1 tambah R dan 1 kurang R tambah 1 tambah R, ini 1 dibagi dengan R dibagi dengan K0 S0 di yang selanjutnya untuk konvensi substan yang diberikan sebagai sistem dari secara seri reaktor kecil yang secara seri baik, tapi baginya ditujukan dengan konvensi dan lebih besar daripada satu reaktor yang memiliki ukuran volume yang besar. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu, misalkan reaktor volumenya sama, satunya jumlahnya lebih banyak, tetapi volume totalnya sama, itu akan memberikan konversi yang lebih besar daripada reaktor itu hanya satu volume totalnya. Oke, kita lanjutkan. Karena harga beberapa reaktor kecil lebih besar dari harga satu reaktor besar, maka biasanya akan dilakukan optimasi ekonomi untuk jumlah reaktor well mix yang dilakukan seri. Ini juga terkait dengan volume reaktor. Biasanya kalau kita pesan mengacu ke volume reaktor yang sudah ada di pasaran, itu akan lebih murah daripada kita memesan volume yang sifatnya itu adalah customize. Yang customize itu kita memesan itu khusus untuk case kita, bukan defaultnya yang ada di pasaran. Makanya dia nanti akan memberikan volume yang lebih mahal. Nah, mengacu dari sana itu biasanya akan dilakukan optimasi ekonomi. Jadi ujung-ujungnya atau harapannya nanti itu dengan memberikan reaktor yang lebih banyak itu ya, tentu nanti akan melihat volume-volumenya yang ada di pasaran, itu nanti akan dicari yang optimal itu berapa. Misalkan kebutuhannya tadi 900 itu ya, apakah pertama akan dicek di pasaran itu
untuk reaktor yang sejenis itu ada yang 300 meter angka 3 ya, 300 kubik atau barangkali ada yang mendekati misalkan 250. Jadi nanti akan dicari optimasinya di sana. Jadi desain itu katakanlah semacam acuan. Jadi acuan biasanya dari desain itu ada semacam faktor keamanannya ya. Jadi akan dicari yang lebih amannya. Misalkan di sana secara desain 300 meter angka 3 ya kebutuhannya, tetapi di pasaran nggak ada misalkan 300, maka akan dicari yang mendekati itu pasti akan dicari yang besar, setelah 325 atau 350. Nanti intinya di sana akan dilakukan optimasi terkait dengan jumlah reaktornya. Misalkan 300, nanti jumlahnya 3, atau 250, jumlahnya katakanlah 4. Di kasus membatasi di mana jumlah reaktor di seri menjadi tidak terbatas. Konversi di setiap reaktor adalah tidak terbatas dan karakteristik performance sistem reaktor adalah identik dengan reaktor plug flow. Hanya yang di awal yang di pertemuan sebelumnya sempat saya jelaskan bahwa ketika reaktor Wilhelmich ini disusun seri, itu karakteristiknya itu mendekati atau di model-model reaktor plug flow. Jumlah terbatas reaktor Wilhelmich di seri dapat digunakan untuk mensimulasikan derajat intermediate dari pencampuran antara satu reaktor Wilhelmich dengan reaktor plug flow. Sekarang kita masuk ke example ketiga. Di sini example 3 ini terkait dengan diminta untuk menentukan waktu tinggal dan volume reaktor. Waktu tinggal dan volume reaktor jika mengacu ke persamaan 52 contoh 52 ya, di example yang sebelumnya diberlakukan dalam 3 Wilhelmich reaktor dengan ukuran yang sama yang disusun secara seri. Itu bagaimana waktu tinggal dan volume reaktornya yang terbagi di dalam 3 reaktor yang disusun secara seri. Dari soal ya, itu didapatkan data-data seperti ini. Yang pertama adalah S3 substrat yang keluar dari reaktor ketiga, bahwa substrat yang effluentnya itu adalah 15 ppm, kemudian aliran masuknya adalah 0,0 meter kubik per second, substrat masuk 300 ppm, kemudian di sana ada cycle-nya adalah 0,013 kubik per second, kemudian ada juga konsentrasi cycle-nya adalah ppm, ada XA sudah 5%, kemudian tambahnya 0,4 jam, KM-nya adalah 75 liter, D-nya 0,5 dan tadinya adalah 0. Dianggap di sini untuk decay atau fase kematiannya tidak ada, berarti nanti kaitan dengan tadinya ini ditanyakan delta waktu tinggal dan volume reaktor yang disusun secara seri. Jadi di sini persamaannya dari 561 dan 562 dan X0. Di sini tidak ada biomasa dan tadi tidak ada kematian, maka
dapat diterapkan yang reaktor yang diisi secara seri, atau untuk reaktor yang pertama dan 3 reaktor bisa saudara gambarkan sana ada reaktor seperti ini, ada 3 reaktor, ini 1, 2, 3. Jadi yang reaktor pertama sini kan S0 ya, kemudian di sini ada S0 ditambah dengan SR dan juga yang X. Sedangkan ini sampai seperti ini. Ini adalah untuk yang substrat maupun yang biomasanya. Kemudian yang masuk ke reaktor 2 atau pada kondisi yang ada di reaktor 2, di sini bisa kita lihat S1, S2, S0, S2, S2, ditambah S2, kalikan dengan 1 ditambah R. Ketika reaktor 2, maka yang sini dia menggunakan yang S2, yang 1 tadi. 1, kemudian untuk yang reaktor 2 juga demikian, menggunakan yang S3 dan maupun yang X3. Untuk yang lainnya sama ya, data YAM maupun R-nya nanti sama ya. Untuk konsentrasi input ke reaktor pertama untuk substrat bisa kita tuliskan. Jadi nanti kita dapatkan S0-nya dengan memasukkan S0 di sini 300. Kemudian yang input ya, jadi bisa dibilang ini adalah yang fit-nya ya. Kalau S0 ini itu adalah yang press fit. Makanya ini nanti ditambah dengan SR sama R-nya. Kalau ini juga sama, ini adalah ya, jadi yang masuk ke reaktor itu adalah fit-nya. Reaktor pertama fit, reaktor pertama. Nanti ketemu sekian ya angkanya, nanti tinggal masukkan semua. Ini datanya sudah ada di soal ya. Angkanya nanti akan ketemu 263 yang 0 dan juga ada X0 pada ketemu 783 gitu ya. Jadi kemudian jika volume sama, maka resident time-nya itu sama. Nanti waktu tinggal yang ada di reaktor ke-1 ya, reaktor kedua maupun reaktor ketiga itu adalah sama. Dan juga variabel yang tidak diketahui, variabel yang tidak diketahui itu nanti akan ada S1. S1 nanti fit yang masuk ke reaktor 1 atau merupakan effluent dari keluaran dari S1 itu merupakan fit ke reaktor 2 ya, atau effluent dari reaktor pertama. Dan juga X1 itu adalah effluent dari reaktor yang pertama. S2, S3 juga demikian ya. Nanti dari reaktor 2 dan S3 ya, keluaran dari reaktor ketiga. Kalau S3-nya kan sudah diketahui ya. S3-nya kan sudah diketahui atau bisa ketemu dari soal kan ya, 15 ppm. Ini jadi dari soal. S3-nya dari soal. Kemudian dari variabel tadi itu bisa dilakukan pengesahan dengan cara algebra ya.
Tapi memang karena banyak variabelnya, mungkin agak waktu. Ya. Cuma nanti yang perlu dilakukan yaitu kita perlu men-trial ya, mulai dari ini petanya, peta yang ada di persamaan di reaktor 1, 2, 3 tadi itu kan ada masing-masing ada peta. Ada peta 1 di reaktor 1, peta 2 reaktor 2, reaktor 3, peta 3. Cuma peta-petanya ini adalah nilainya sama. Ya. Sehingga nanti akan didapatkan ya, setelah di Excel, sehingga untuk peta totalnya itu merupakan perkalian dari jumlah reaktor dikalikan dengan waktu ya dari masing-masing peta yang didapatkan. Kebetulan ini saya lakukan ya, tapi ketemu 0,39 sedikit berbeda dengan yang ada di buku pada 0,42 jam. Intinya nanti dari trial and error tadi itu tinggal mendapatkan S3-nya adalah 15 ppm, nanti akan ketemu tetanya nanti tidak dikalikan jumlah reaktor, sehingga waktu tinggal total yang ada di reaktor yang disusun secara sempurna. Nah itu nanti akan didapatkan namanya kita totalnya adalah 1,1 jam. Terus untuk volume, ya, volume karena dianggap sama untuk reaktor yang disusun seri tadi itu yang bersemakin itu, maka volume 1, volume 2, dan volume reaktor yang ketiga itu adalah sama. Nanti bisa kita hitung ya, dengan cara mengkalikan ya, dengan theta dikalikan dengan I 0 ya. Dikalikan dengan I 0. Ya. Nanti akan didapatkan kira-kira sekian 125 3 sedikit berbeda juga dari yang ada di buku. Sehingga nanti volume totalnya itu nanti merupakan perkalian dari jumlah reaktor totalnya, dan juga diberikan volume ini adalah untuk satu reaktor ya, volume untuk satu reaktor. Jadi kira-kira seperti itu untuk example 5. Kemudian di sini ada perbandingan itu. Perbandingan mix reactor dan reaktor. Di sana untuk mix reaktor itu diperuntukkan adalah untuk pengolahan limbah biologis. Di sini adalah yang anaerob secara anaerob untuk dapat mengolah limbahnya. Meskipun demikian, dapat menurunkan kandungan limbah jika memakai plug-flow. Sedangkan plug-flow reaktor itu biasanya di limbah biologis diterapkan untuk mengolah limbah secara anaerob. Jadi dibutuhkan mikroorganisme yang bersifat
misalkan kita menggunakan mixed flow reaktor yang hanya beda hanya bisa mencari nanti bisa menyukai ini perbedaan yang hanya ini yang sendiri adalah mixed flow reaktor yang adalah flow reaktor dan flow reaktor tangki berpengaruh di mana umpan itu masuk kemudian diproses sekian lama lalu produk akan keluar yang menjadi mixed flow. Kemudian yang di kalau di sini reaktor dengan umpan masuk pada itu ya. Kemudian reaksinya itu terjadi sepanjang pipa. Kalau yang di mixed flow ya, yang ada di tangki tadi itu flow sepanjang pipa tadi itu. Jadi panjangnya pipa tadi itu nanti antara reaksi kitanya tercampur yang mixed flow ya, tercampur secara seragam. Komposisi sama di seluruh tempat yang ada di dalam reaktor, baik termasuk reaktor maupun kalau yang flow cairannya melewati reaktor tanpa percampuran sebelumnya yang kemudian memasukkan fluida dan tanpa menyusul seolah fluida tinggal dipindahkan melalui reaktor. Kalau yang flow dia apa namanya tidak ada usulan dimasuk gitu. Caranya tanpa adanya pencampuran tidak hanya dengan yang masuk. Kemudian perbedaan lain biasanya digunakan pada reaksi homogin di mana semua bahan baku dan katalisnya berfase cair atau reaksi antara gas dan antara cair dan gas dengan katalis cair disusun secara paralel sehingga mempunyai kapasitas yang besar dan efisiensi. Sedangkan untuk yang flow reaktor di sini umumnya digunakan untuk beberapa aplikasi seperti reaksi skala ya, skala besar, reaksi cepat, kemudian reaksi homogen atau reaksi heterogen, kemudian produksi yang berkesinambungan reaksi yang menggunakan suhu tinggi ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bagaimana kalau kita lihat dari pembukinya. Kalau yang mixed flow dia memiliki keuntungan untuk suhu dan campuran di dalam reaktor sama atau mungkin karena memang ada pengadukan di sana. Kemudian pengontrolan suhu mudah sehingga kondisi operasi yang isotermal bisa dipenuhi. Tetapi dia memiliki kerugian yaitu untuk volume yang sama konversi lebih rendah daripada plafon. Jadi kalau hanya satu mixed flow dibandingkan dengan satu plafon reaktor yang sama, maka dia memiliki konversi yang lebih rendah. Tidak baik untuk fase gas karena rentan bocor. Untuk yang mixed flow. Kemudian untuk yang positif dan kekurangan dari plug flow reaktor itu
memiliki keuntungan konversi yang cukup tinggi dibandingkan dengan mikro reaktor serta waktu yang relatif lebih singkat. Kerugiannya untuk pelaku reaktor membutuhkan perawatan yang berbiaya lebih mahal, high cost maintenance, memerlukan waktu untuk kondisi steady state, suhu yang sangat tinggi, ada pipa yang dapat menghasilkan kemiringan yang hasil kemiringan, suhu yang tidak diinginkan, sehingga pembelian reaktor ala pipa juga akan lebih mahal ya daripada pembelian untuk reaktor jenis-jenis CSTM. Kemudian untuk pelaku reaktor memiliki ketinggian volumetrik pada unit konversi dapat digunakan pada jangka waktu yang lama dan kecepatan transfer panas yang dapat dioptimasikan dengan menggunakan banyak cubis atau sedikit cub yang lebih tebal dan disusun secara berjajar. Kemudian umumnya pelaku reaktor memiliki konversi yang lebih besar dibandingkan dengan tangki berpembentuk atau CSF. Ya, juga untuk waktu tinggalnya memberikan hasil yang lebih besar pula dibandingkan dengan CSF. Ya, itu kira-kira untuk perbandingan reaktor antara mixed flow dan flat flow. Ya. Jadi kalau ini kaitan dengan waktu ya, dalam reaktor air pipa itu mengalir di sama untuk semua elemen. Tiga sejenis yang mengalir melalui reaktor ideal ini disebut dengan plug. Saat plug mengalir sepanjang reaktor pipa, dia bercampur sempurna dalam arah radial siap arah depan atau belakang. Oke. Kemudian kita masuk ke fixed film. Ya, fixed film ini merupakan model reaktor lainnya yang ada di pengolahan Aniba. Dari namanya fixed film, berarti dia di dalam reaktornya itu memiliki media. Filmnya fix, berarti medianya juga fix. Karena apa? Film atau biofilm ini dia nanti menempel di media di permukaan. Jadi reaktor fixed film itu terdiri sebuah permukaan solid dengan lapisan yang melekat di biomasanya, melekat biomasanya. Substrat dan oksigen berdifusi ke dalam atau ke lapisan dan bereaksi untuk membentuk produk biomasa tambahan. Artinya membentuk produk dan biomasa tambahan ini ya dia menghasilkan produk sekaligus menghasilkan biomasa. Ini sudah saya jelaskan kan ya di kelas yang yang gambarnya seperti ini. Jadi katakanlah ini medianya itu kan ya. Kemudian ini ada aliran limbahnya, air limbah. Kalau air limbah ini kita gambarkan juga sebagai kandungan organiknya. Kandungan organik dia nanti akan menyentuh atau kontak dengan media. Ini adalah media. Nah,
dari media kontak dengan limbah ini nanti akan lama-kelamaan akan terbentuk biofilm di permukaan sini. Ya, semakin lama dia nanti akan menebal gitu ya. Sehingga pada kondisi pertumbuhan tadi itu sebetulnya si mikroorganisme yang adalah mikroorganisme yang tumbuh melengkap. Makanya di sana untuk pertumbuhannya disebut dengan advance growth biomass. Nah, ini membutuhkan yang namanya oksigen untuk metabolismenya. Sehingga kalau kita gambarkan nanti suatu saat ya nanti akan setebal seperti ini, dan pada lapisan ini nanti akan luruh gitu ya, akan jatuh, kemudian berganti dengan lapisan biofilm yang baru. Jadi gambaran seperti itu, kira-kira reaksinya yang terjadi adalah anorganik yang terkandung di dalam limbah, kemudian ditambah dengan gula, memanfaatkan sel, nanti akan membentuk dengan adanya sel baru, kemudian ditambah dengan energi. Jadi nanti akan dihasilkan CO2 ya, kemudian H2O. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ini adalah terkait dengan mekanisme pertumbuhannya melengkap yang ada di fixed film reaktor ini ya. Kebanyakan tipe dari reaktor fixed film itu ada dua, yaitu yang pertama adalah dan yang berikutnya adalah rotating biological conductor yang biasa kita singkat dengan RBC. Untuk trickling filter sendiri itu merupakan backbed. Jadi backbed dengan batu-batuan dan struktur plastik. Jadi beda antara trickling filter dan rotating biological conductor. Bedanya kalau trickling filter medianya itu diem, makanya digambarkan dengan backbed, fix, diem. Tetapi kalau yang rotating biological conductor, medianya itu yang berputar. Tapi filmnya kan menempel di media, makanya dia tetap menamakan fixed film. Artinya filmnya ini menempel di media yang digunakan. Entah itu medianya diam atau berputar, itu terkait dengan ini ya, kontaknya antara si media tadi itu dengan limbah. Limbah didiskusikan melalui atas, ya, di atas packing. Kalau kita gambarkan ini packing itu ya, nanti kalau trickling filter itu limbahnya didistribusikan dari atas. Ini adalah yang ini ya, packingnya. Ini adalah yang packingnya, yang terdiri dari packing ya. Dan dibiarkan meluncur jatuh melalui bag supaya kontak tadi. Dalam prakteknya liquid effluent sering dikembalikan atau bisa, tapi setelah dari bawah ini nanti akan dikembalikan lagi ke atas. Di sini ada yang masuk ke sini. Ini yang effluentnya yang sudah, tetapi biasanya ada yang dikembalikan. Kemudian untuk yang rotating biological conductor, di sini terdiri dari banyak disk plastik yang melekat
di sentral putaran, kemudian disusun secara paralel, biasanya ada dengan spasi intermediate ya, atau pergerakan fluidnya. Di sini kemudian katakanlah di rotasi gitu ya, supaya tapi di sana ada space ya, ada spasi supaya ada ya oksigen kemudian kontak dengan limbahnya tadi itu ya, selama disknya tadi itu diputar atau dirotasi. Mikroba tumbuh di permukaan backing atau disk dan terjadi metabolisme substrat organik dan air limbah. Karena jumlah mikroorganisme bertambah banyak, maka ketebalan lapisan biologis meningkat. Jadi yang seperti yang saya gambarkan ya, ketika semakin meningkat ketebalan tadi itu, maka yang menempel, mikroorganisme yang menempel dengan media tadi itu tidak mendapatkan oksigen, karena oksigennya tidak bisa berdifusi menyentuh mikroorganisme yang menempel di permukaan media tadi itu, sehingga menyebabkan mikroorganisme yang seharusnya bersifat anaerob ya, yang seharusnya mendapatkan oksigen tadi itu, sehingga lingkungannya itu menjadi anaerob. Kalau anaerob mati, kalau mati berarti tidak bisa melekat. Makanya di sana ada yang namanya jatuh tadi itu atau lepas. Yang lepas itu adalah mikroorganisme yang sudah tumbuh tadi di masa yang sudah. Selain itu banyak substrat yang dikonsumsi ya, sebelum mencapai packing, sehingga bakteri anaerobik berdekatan dengan permukaan yang masuk, itu nanti akan mengalami fase kematian atau fase indigenous. Bakteri memiliki kemampuan menurun untuk menempel solid ya, dan kemudian terlepas. Kemudian lapisan mikroorganisme yang baru mulai tumbuh kembali di lokasi bed. Jadi itu akan berulang dan pada siklusnya siklus yang ada di pertumbuhan biomasa secara kontak. Tadi ya jelaskan ya, ini adalah solid packingnya, ya, medianya itu kan medianya. Kemudian ini nanti akan tumbuh untuk filmnya gitu ya. Kemudian untuk area sini ya, karena saking tebalnya itu sampai sekian. Nah, ini berada pada kondisi lingkungan anaerob, lingkungannya itu sudah anaerob, sedangkan yang yang kontak dengan udara langsung itu pada lingkungan yang aerob, di mana oksigen ini masih mampu berdifusi gitu ya, atau masuk ke dalam lapisan atau lingkungan aerob, sehingga ini tetap tumbuh ya, akan tumbuh ke sana, akan tebal. Tapi yang di sini itu akan mati gitu ya, yang di sini mati ya. Jadi mikroba yang ada di sepanjang atau yang menempel ini mati. Kalau ini mati tidak ada cair rekat, berarti ya segini ini nanti yang akan jatuh atau terlepas dari media. Ini nanti yang akan terlepas dari solid packingnya. Solid packingnya. Dan nanti akan diganti ya, dengan adanya ini aliran flow ya, flow yang secara terus menerus yang dialirkan dari atas ke. Jadi seperti ini, kalau dilihat ketika tumbuh yang di A ini, oksigen ini masih difusi, artinya mikrobanya itu masih mendapatkan oksigen dan makanan atau nutrien dari
air limbahnya. Kemudian pada kondisi tertentu dia sudah tebal, ya, sehingga yang ada di menempel di media itu bersifat atau berada pada lingkungan anaerobik. Kemudian ini nanti akan terlepas, karena memang sudah mati, di sini tidak memiliki kemampuan untuk melekat di media solid backingnya tadi. Kebanyakan konversi biologi terjadi di area aerobik di film kedalaman yang tergantung laju reaksi diffusivity oksigen dan laju aliran likuida oksigen disamping ke film dengan difusi melalui lapisan liquid. Oksigen di liquid masuk dengan air limbah dan ditransfer dari udara. Gradien konsentrasi dari oksigen dan substrat berada di lapisan biomasa dan likuida. Di bawah kondisi steady state, massa oksigen dan substrat melewati interface biomasa likuida sama dengan laju konsumsi oksigen dan substrat oleh reaksi di lapisan kritis. Desain dari reaktor fixed film dari teori fundamental itu sulit dan fase dan pola-pola aliran di satuan bersama diferensial dapat diteruskan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi di area biomasa dan jika berapa kecepatan ketika reaksi diffusivity dan dari diketahui bersama diferensial dapat diselesaikan untuk mendapatkan konversi substrat. Banyak model teori dan empiritis diusulkan untuk mendeskripsikan performance breaking filter. Model laju reaksi yang disederhanakan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan masing-masing cross section sebagai sebuah reaktor pseudo-homogeneous tanpa gradien di substrat yang fermentasi. Kemudian laju reaksi di dalam graf diasumsikan itu dikontrol laju reaksi dan untuk proses pada laju ditentukan oleh konsentrasi substrat di liquid pada area atau cross sectionnya. Ini kemudian kita akan masuk dalam material balance yang ada di filter. Untuk breaking filter untuk elemen diferensialnya dianggarkan Z. Untuk material balance pada substrat nanti akan memberikan untuk key fitnya itu nanti merupakan penjumlahan dari key 0 yang ada di fresh fit ditambah dengan aliran yang dari reseptor. Jadi itu merupakan ini ya, ininya sama dengan tambah R ukuran 0. Ini adalah fresh fitnya 0 yang merupakan fitnya. Kotanya masuk ke dalam. Ini adalah step sama dengan 0. Yang pertama kali masuk kemudian ini adalah Z sama dengan Z E. E ini merupakan second dari F1 yang keluar dari. Kemudian ini yang masuk kita memasukkan DZ di sini, maka yang keluar itu nanti untuk yang substratnya ya S ditambah dengan DS.
konsentrasi nanti yang keluarnya adalah konsentrasi F-nya dikonsentrasikan dengan SE. Jadi kalau dilihat ya dari sini ini juga SE. SE-nya sebetulnya yang keluar dari reaktor dan SE ini yang di recycle ya, yang di recycle adalah SE. Jika reaksi mengikuti kinetika monod, maka akan diberikan sebagai berikut: minus RS sama dengan K0 XB dengan S dibagi dengan S, kemudian volume dari biomas aktif, di mana reaksi terjadi adalah PB sama dengan A. Ini merupakan area packing ya per unit dari volume reaktor. Kemudian bacanya ya, thickness dari film yang aktif, kemudian dikalikan dengan A dan rumus areanya. Z ini adalah diferensial area tadi yang kita ambil. Maka sehingga kita dapatkan untuk material balance-nya akan menjadi seperti di persamaan 5 dapatkan ini. Ya. Pada saat konsentrasi di atas 500 ppm, maka ketebalan film aktif adalah konstan. Integrasi dari SI saat Z sama dengan 0 dan ke SE F1 pada Z sama dengan ZE akan menghasilkan seperti ini sama dengan ini adalah ya. Untuk menyederhanakan persamaan ini dalam aplikasi besaran 0 YXB dan O dapat dikombinasikan ke dalam satu parameter. Kita notasikan dengan P untuk membuat lebih sederhana saja. Jadi P itu ini 0, kemudian G tambah dengan itu untuk menyederhanakan saja. Jika dapat ditulis ya, nanti karena SE per SI sama dengan SI kurangi SE per KM kurang PA kecil ZE dibagi dengan KM yang ditentukan di persamaan 569. Dengan laju alir dan backbed yang diberikan, kualitas KM dan P seharusnya konstan. Untuk model ini yang persamaan 569 menunjukkan bahwa plot SE per SI versus SI kurangi SE seharusnya memberikan garis lurus ya, dengan slope super KM dan intercept PAA ZE dibagi dengan KM saat SE dibagi dengan SI sama dengan 1. Kemudian parameter P dan KM bisa dievaluasi dari data laboratorium atau pilot plan di mana SI divariasikan pada laju alir tetap P dan KM, bukan konstanta fisik yang sebenarnya tetapi pada laju alir. Dengan parameter P dan KM yang ditentukan untuk packing yang diberikan, maka persamaan 569 itu dapat digunakan untuk memprediksi kondisi F1 untuk berbagai laju aliran berbeda
model manfaat dan konsentrasi aliran masuknya. Bagaimana dengan konsentrasi substrat di bawah 300 ppm? Ini mengacu pengukuran organik yang digunakan COD. Ketebalan film aktif meningkat hampir linear dengan konsentrasi substrat. 0 merupakan konsentrasi proporsional. Kasus ini persamaan material bahan akan menjadi seperti di 570. Kalau di sini peserta proporsial yang dibandingkan dengan S-nya atau substratnya. Filter yang di bawah 300. Kalau yang di atas 300 atau yang di atas 500 ya di sini. COD-nya di atas 500 itu kan kemudian bentuk terintegrasi dari bersama 570 nanti bisa ditunjukkan di 571 ya. Nanti sen nanti adalah SP dibagi dengan Y. Parameter P aksen delta M hasil penghilangan substrat juga ditentukan oleh efek difusi di fase likuida atau di dalam film biomasa. Jika laju dikontrol oleh transfer massa substrat di interface biomasa likuida, maka material balance ya, di bagian differential making adalah seperti yang ditunjukkan di 573, di mana KL adalah koefisien transfer massa likuid dan SF adalah konsentrasi di interface antara film dan biomasa. Dan karena saya mendekati 0 untuk kontrol transfer massa, maka persamaan 50 dapat diaplikasikan sehingga memberikan seperti yang ditunjukkan di persamaan. Kemudian untuk aliran likuida turbulen atau di situ di kaitan dengan KL ya, merupakan proporsional terhadap heat, maka KL itu bisa dapatkan dengan menggandakan K0 dikalikan Q per A. M ini biasanya merupakan konstanta antara 0,5 dan 0,7. Model transfer massa dapat diekspresikan dengan SE per SI sama dengan eksponensial minus K0 Z besar dibagi dengan I per A besar dengan faktor M. N-nya ini merupakan nilai konstanta antara 0,3 dan 0,0. Banyak model empiris yang telah dikembangkan untuk desain treatment filter. Sebagai contoh, data terkolerasi dari Eckhart Balder yang mengikuti ekspresi SE SI sama dengan eksponensial minus KZ di A pangkat N ya, seperti di 576, mana keadaan N ini merupakan konstanta dari
lebih spesifik. Model empiris ini yang sama dengan model transfer massa yang ketika liquida MOM di recycle, substitusi SI dari pasang kita akan memberikan sebagai berikut. Ya, ditunjukkan di persamaan 7. K dan N dapat ditentukan dengan mengoperasikan rate filter pada saat beberapa liquida berbeda dan mengukur konsentrasi substrat pada beberapa daerah. Tanpa recycle bersama 5 juta mengusulkan bahwa plot blend SE dibagi dengan SI versus Z seharusnya memberikan garis lurus untuk masing-masing beban liquida, karena nilai absolut dari garis ini K per I A pangkat N plot dari length slope versus length dari GA seharusnya juga menghasilkan garis lurus dengan slope N dan intercept A. Jadi diilustrasikan di contoh 5. Ini adalah dan slope sama dengan adalah kita kurangi M di kecil, di mana nilai K dan M ini bervariasi packing, data packingnya yang dicantumkan atau yang ditunjukkan bisa Australia di tabel 6, khususnya di tabel 61. Saya sudah buka atau bisa dilihat di tabel 61. Tabel 61 ya. Bisa sudah buka atau bisa dilihat di tabel 61. Nah, sudah ketemu? Sudah, Pak. Jadi di tabel 61 itu menunjukkan kaitan dengan K ya, K dan N. Nilai K dan N. Ya. Ya, jadi K dan N di sana bisa juga nanti ya, nanti silakan. Sorry. Di 175 ya. Di tabel 611 sorry, 611 ya. Ada K dan N. Kalau di halaman 175 itu misalkan untuk packing atau deskripsi packingnya untuk 1,5 in flexi rings, untuk N-nya adalah 0,39, K-nya adalah pada suhu 20 derajat Celcius itu nilainya 0,46. Hingga ada juga untuk yang deskripsi packing yang lainnya hingga straight block, nilai N-nya adalah 0,345 dan K-nya adalah 0,2.
Dengan nilai yang diketahui untuk konstanta 576 dan 577, maka dapat digunakan untuk mengestimasi performance tracking filternya. Ayo masih lama toh? Ayo masih lama. Oke. Jadi nanti untuk example 5-4 ya. Jadi itu nanti coba nanti silakan dicek ya. Apakah untuk plotnya itu pakai log atau pakai len? Ya. Jadi untuk yang plot ya, plot log SE per SI untuk yang sampel 54 ya di halaman 135. Ya. Plotnya nanti silakan dicek. Dia nanti menggunakan plot di sana ada log SI per SI versus itu untuk masing-masing ya, seperti yang ada di gambar 59. Ada slope-nya atau RPC-nya ini ya, apa ya, di sini masih ada RPC sama refer analysis. Barangkali ini nanti kita lanjutkan aja di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi di sini tadi ada example 53 dan 54. Nah, 53 dan 54 ini nanti supaya dikerjakan yang pengen kelompok atau sendiri-sendiri. Atau kita bagi kemarin aja ya. Jadi yang 534 itu yang NRP ganjil, yang 54 itu NRP genap. Nah, bagi kemarin yang belum sempat upload gitu ya, nanti bisa sekalian di-upload di ini, di assignment yang nanti akan saya kasihkan linknya gitu ya, yang akan saya posting di Classroom. Ya, barangkali kita kasih batasan besok pagi gitu ya. Iya, Pak. 9 gitu ya. Ya, bisa, Pak. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nanti kayaknya ini kalau kita percepat ya, karena banyak keterbatasan ya, kita tidak interaksinya ya secara online gitu ya. Jadi nanti pokoknya silakan dikerjakan gitu ya, dikerjakan nanti
misalkan ada waktu kita bahas, karena sebetulnya saya ingin menunjukkan terkait dengan ini apa namanya model reaktor yang lainnya juga yang tidak ada di buku ini, tapi ada di lapangan. Barangkali itu akan lebih menarik bagi kalian. Kalau di buku ini hitung-hitungnya memang lumayan itu kan. Sebetulnya kalau mengacu ke mana silabus itu nanti saudara itu sampai ke bab 6 gitu. Sampai ke bab 6. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita ini aja ya, karena kondisinya memang seperti ini. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ada yang tanyakan? Pak, mohon maaf konfirmasi tadi 53 ganjil, 54 genap ya Pak? Iya, 53 ganjil, 54 genap. Oh, baik Pak. Ya ini nanti ya. saya coba posting, saya coba upload di Classroom ya, nanti silakan di-download untuk materi hari ini ya, meskipun untuk yang rotating nanti kita lihat aja ya. Di sini sebenarnya rotating ya apa namanya singkat juga ya. Ya ini kan kemarin sudah sempat saya bahas ya di kelas ya. Prinsipnya sama dengan packing filter, cuma dia yang membedakan adalah medianya itu yang berputar gitu. Tapi untuk yang fix filmnya, ya filmnya itu fix, maksudnya fix menempel di medianya tadi itu. Ya, maksudnya itu. Mengenai mekanismenya ya sudah saya jelaskan sama dengan tracking filter gitu. Nanti biasanya kalau di RBC itu akan disusun seperti ini. Jadi biasanya ada dua ya. Yang satunya harapannya itu sebagai apa namanya itu cadangan gitu ya. Kalau sewaktu-waktu RBC yang lainnya itu rusak, masih ada satu yang standby gitu, yang siap. Karena air limbah harus diolah terus gitu kan. Ketika pabrik itu beroperasi, berarti setiap waktu dia menghasilkan air limbah. Nah, ini nanti mengacu ini gitu ya. Dan sama sebetulnya untuk silakan saudara cek kembali di buku gitu ya. Nah, barangkali sedikit ya terkait dengan reverse analysis. Ini sebetulnya kaitan dengan bagaimana misalkan suatu apa namanya itu air limbah itu dibuang ke dalam badan air, dalam hal ini adalah sungai itu ya. Nah, di sana ada dissolved oksigen konsentrasi. Nanti akan dicek ketika keluaran dari end of pipe-nya, pipa pembuangan tadi itu sampai seberapa panjang atau seberapa jarak sehingga dia itu pada kondisi ZC. ZC ini adalah kritisnya ya. Di situ ada untuk ZC. Jadi kondisi kritis di mana dia nanti oksigennya juga pada kondisi yang paling rendah, gitu. Konsentrasi dissolved oksigennya. Jadi ini ya. Nanti itu ini adalah end of pipe-nya, katakanlah keluarannya pipanya itu di titik ini ya, Z-nya di titik ini ya. Dia pada saat awal barangkali dissolved oksigen yang ada di sungai itu masih besar, itu, masih tinggi. Nah, nanti kesininya ya, karena ini apa, dia nanti akan mulai menurun gitu ya, menurun. Nah, kemudian nanti pada kritikal tertentu itu pada konsentrasi dissolved oksigen yang paling rendah, dan dia nanti akan mengalami kenaikan kembali sepanjang jaraknya ini tadi, karena memang dia sudah karena kaitan dengan limbah yang dihasilkan atau yang dibuang ke air.
Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi di sini ya, efek dari plan pengelolaan air limbah ya dibuang ke sungai gitu ya. Misalnya pengontor yang akan diencerkan di bawah konsentrasi yang berbahaya. Sisa komponen nutrisi dan karbon diefluen akan dikonsumsi oleh mikroorganisme di sungai, akan dimakan ya sama mikroba-mikroba yang ada di sungai dan akan mendesak penggunaan oksigen yang ada di sungai juga. Jumlah penggunaan sendiri yang dapat terjadi di sungai tergantung dengan laju alur sungai, konten oksigen dan kapasitas reaerasinya. Jika BOD air limbah di atas kapasitas reaerasi dari sungai, maka level oksigennya akan turun. Jadi kalau BOD-nya terlalu tinggi gitu ya, sehingga sungai itu tidak mampu menampung, sehingga sungai itu tidak bisa mengencerkan. Makanya prinsip pengolahan itu karena lingkungannya itu tidak memiliki kemampuan untuk mengencerkan, menetralkan. Makanya sekarang semua limbah itu harus diolah. Kalau yang dulu-dulu itu enggak perlu. Karena memang pertama limbahnya itu sedikit, kemudian pengencernya atau lingkungannya juga besar. Sehingga limbah berapapun ketika dibuang itu langsung encer. Konsentrasinya langsung turun. Beda dengan kondisi sekarang. Karena banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri, kemudian beban lingkungan itu semakin berat. Makanya kenapa sekarang harus diolah. Jika BOD air limbah itu tadi, ya, air limbah di atas reaerasi dari sungai, level oksigen akan turun sehingga air limbah ada downstream dari lokasi pembuangan air limbah yang tadi itu Z-nya 0 katakanlah ya. Secepatnya konten oksigen dari air dari aliran dikurangi sejauh cukup untuk membunuh ikan di kehidupan laut lainnya. Ketika kapasitas aerasi kembali lebih laju permintaan mikroorganisme, level oksigen di aliran akan muncul dan mendekati level awalnya. Di kurva oksigen di sungai seperti di gambar 5.11 ya. Sungai dianalisa dengan reaktor plug flow dengan kinetika orde karena konsentrasi limbah biasanya kurang dari km substrat limbahnya itu ya. Ini tadi. Dan kira-kira nanti untuk kesetimbangan oksigen dibuat pada jarak diferensial sungai nanti mengacu di persamaan 585 ya. Ini untuk kaitan dengan kesetimbangan yang ada pada limbah di section differential yang sama ya, di persamaan 586. Dan untuk kondisi steady state ya, persamaan 586 itu nanti akan menjadi seperti di 5 persamaan 587. S-nya ini pada BOD pada Z downstream, pada saat downstreamnya jarak yang diukur tadi itu, kalau S0 pada saat pembuangan ya, setelah pencampuran yang ada di air sungai. Sedangkan ini merupakan konstanta rata-rata modifikasinya, modified rate constant. Oleh karena itu, nah ini nanti untuk konsentrasi oksigen downstreamnya ya, seperti di 588. Kemudian konsentrasi minimum atau konsentrasi oksigen kritis atau C ya, konsentrasi kritis atau jarak kritisnya adalah tadi ZC, terjadi pada jarak ini kritis ZC dan dari titik pembuangan di mana laju utility oksigen sama dengan laju reaerasi. Nanti bisa menggunakan rumus di 589. Kemudian dari 5
8 dan mengaturnya dengan sama dengan 0, maka didapatkan untuk ZC-nya bisa dituliskan dengan mengatur di persamaan 590. Jarak ZC secara umum beberapa kilometer dari downstream, tapi ini juga tergantung dengan seberapa besar konsentrasi air limbah yang dibuang. Dari titik air limbah yang dibuang ke sungai, level konsentrasi oksigen kritis seharusnya dijaga di atas 4 mg per liter. Jadi DO yang ada di oksigen yang terlarut yang ada di sungai itu diharapkan di atas ini. Kenapa? Karena kalau di bawah 4 itu memasuki kondisi kritisnya. Kalau kritis nanti ya oksigennya kurang, dampaknya organiknya itu tidak bisa didegradasi sehingga terjadi pencemaran di sana. Untuk menghindari efek yang berbahaya, spesies aquatik yang tidak dimakan. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk bab 5 ya, chapter 5. Nanti minggu depan kita masuk ke bab 6 ya. Jadi ini dengan kondisi seperti ini kayaknya agak sedikit berbeda dengan model pengajaran yang ada di kelas ya. Jadi nanti tesnya nanti kita akan lihat. Cuma untuk tes akhirnya, barangkali untuk kuisnya maksud saya, kuisnya nanti akan kita lihat. Kalau tes akhirnya ya mungkin nggak jauh-jauh lah dari yang sudah kita bahas. Nanti tetap ada online-nya gitu ya. Artinya ada multiple choice seperti yang sudah. Oke, saya rasa itu dulu ya. Ya nanti silakan di-upload saja. Meskipun yang kemarin belum ada yang belum terupload ya yang kemarin ya. Ada berapa orang yang belum upload untuk tugas kemarin? Sudah semua berarti ya? Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya, untuk malam hari ini. Nanti silakan dikerjakan kemudian di-upload di Classroom ya. Oke, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.